Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Mulyati Rahdiana dari SMA Negeri 1 Maja akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai kimia unsur. Yaitu yang akan kita bahas adalah unsur-unsur periode ketiga yang terdapat pada susunan berkala atau tabel periodik. Materi ini disampaikan untuk anak-anakku kelas 12 IPA pada semester ganjil. Baik, yang akan kita bahas adalah pengertian dari periode ketiga, kemudian keberadaan di alam sifat fisika, juga sifat kimia, bagaimana pembuatannya, dan apa manfaatnya. Pengertian dari periode ketiga adalah unsur-unsur yang terdapat pada baris ketiga dalam tabel periodik. Unsur periode ketiga ini terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, argon. Dua pertama natrium dan magnesium adalah anggota blok S pada tabel periodik, sementara yang lainnya adalah blok P. Keberadaan di alam. Natrium banyak kita dapatkan sebagai mohon maaf, natrium ini di alam terdapat sebagai ion Na+ dalam endapan garam dan dalam air, misalnya NaCl. Kemudian magnesium, unsur peringkat ke-8 setelah oksigen pada kulit bumi, ini terdapat sebagai ion Mg yang memiliki bilangan oksidasi ion +2 dalam endapan garam dan dalam air laut, terutama sebagai karbohidrat yang sukar larut. Aluminium terdapat di alam sebagai mineral boksit dan klorid. Silikon terdapat sebagai kuarsa, albit, arnotit, muscovit. Kemudian fosfor terdapat sebagai fluoropatit, fosforusit, dan hidrokspatit. Kemudian sulfur terdapat sebagai kawah vulkanik, sulfat dan sulfida, galena, dan juga PbS, dan klor terdapat dalam ion Cl di dalam air laut. Kemudian argon terdapat sebagai unsur bebas pada jumlah kecil di sebagian udara. Kemudian kita lihat sifat fisika dari periode ketiga, yaitu sebagai wujud pada suhu biasa. Dari titik leleh dan titik didih kita dapat menyimpulkan bahwa unsur natrium sampai dengan belerang berwujud padat, sedangkan klor dan argon gas pada suhu biasa. Titik leleh dan titik didih pada periode ketiga dari natrium ke kanan meningkat dan mencapai puncaknya pada silikon, kemudian turun. Kemudian energi ionisasi, secara energi ionisasi dari kiri ke kanan meningkat. Sifat logam dari kiri ke kanan semakin berkurang. Ini adalah penampakan dari natrium dengan radius atom 1,9 angstrom, kemudian ada data volume atom, massa atom, titik didih, radio kovalensi, lengkap semua sampai dengan kapasitas panasnya. Dan ini penampakan dari magnesium. Magnesium ini memiliki nomor atom 12, kemudian konfigurasi elektronnya adalah dengan bantuan konfigurasi elektron neon, dan terakhir dengan 3s2, kemudian ada titik cair, ada titik didihnya, sama ini juga lengkap sampai dengan entalpi penguapan. Penampakan berikutnya adalah aluminium dengan simbol Al nomor atom 13, wujudnya adalah padat, dan di sini ada juga sampai dengan data kekerasan. Berikutnya adalah silikon dengan konfigurasi elektron Ne 3s2 3p2 dalam fasa padat atau juga solid, ada titik leleh, ada titik didih, termasuk juga energi ikat. Selanjutnya ini adalah fosfor dengan nomor atom 15, konfigurasi elektronnya Ne 3s2 3p3 dan wujudnya adalah padat. Dan berikutnya adalah belerang
dengan nomor atom 16 dengan konfigurasi elektron Ne3S2 3p4, begitu juga dengan wujudnya padat. Selanjutnya ada klorin atau klor dengan nomor atom 17 dan wujudnya adalah gas, kemudian konfigurasi elektronnya Ne3S2 3p5. Dan mohon maaf, ini berulang. Natrium tadi sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya sifat kimia dari periode ketiga. Sifat kimia dari periode ketiga bahwa memiliki keteraturan sifat secara berurutan dari kiri ke kanan, yaitu produksinya berkurang sementara pengoksidasi bertambah. Sifat logam semakin lemah sementara non-logamnya semakin kuat. Sifat basa semakin lemah dan semakin ke kanan. Sifat asamnya semakin kuat. Sifat reduksi dan sifat pengoksidasi. Sifat reduksi dan sifat pengoksidasi ini pada unsur-unsur periode ketiga dapat dilihat dengan perolehan besarnya juga dicantumkan. Kemudian sifat logam dan non-logam pada periode ketiga dari natrium, magnesium, dan aluminium logam, sementara unsur PS dan Cr merupakan unsur non-logam. Sementara untuk Si memiliki unsur yang memiliki peralihan antara unsur logam dan non-logam atau yang disebut dengan metaloid. Sifat asam dan basa berkaitan dengan sifat non-logam, sedangkan sifat basa berkaitan dengan logam. Mohon maaf, untuk sifat asam berkaitan dengan non-logam dan untuk sifat basanya berkaitan dengan logam. Sifat asam pada periode ketiga ini memiliki energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin membesar sehingga mudah menarik elektron dari atom oksigennya. Kemudian senyawa asam unsur periode ketiga yaitu ada asam silika, H2SiO3, ada asam fosfat, ada asam perklorat. Kemudian pada senyawa asam silikat merupakan asam yang sangat lemah sehingga mudah terurai menjadi SiO2 dan H2O. Sifat basa pada unsur periode ketiga, bahwa unsur periode ketiga ini memiliki harga ionisasi semakin besar sehingga makin sukar untuk melepas elektron. Penyebab elektron dari unsur tersebut akan kurang tertarik ke arah atau oksigen sehingga kecenderungan untuk membentuk ion OH menjadi berkurang. Jadi dari kiri ke kanan sifat basa unsur periode ketiga semakin lemah. Selanjutnya pembuatan unsur periode ketiga. Cara pembuatan natrium yaitu dibuat dengan cara elektrolisis leburan NaCl. Kemudian pembuatan magnesium dapat diperoleh dengan mengelektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektroda karbon. Dan di dalam industri juga magnesium dapat dibuat dari air laut melalui beberapa tahapan. Selanjutnya, untuk pembuatan aluminium dalam industri, aluminium dibuat dengan cara elektrolisis leburan aluminium oksida. Dan berikutnya pembuatan silikon. Silikon dibuat dari silika dengan kokas sebagai reduktornya. Kemudian untuk pembuatan fosfor putih pertama kali dibuat oleh Henning Braun pada tahun 1669. Kemudian ini dengan cara memanaskan urin dan pasir yang dikondensasikan uapnya melalui air. Unsur yang diperoleh dapat mengeluarkan cahaya, sehingga unsur itu dinamakan sebagai fosforus. Dan pembuatan fosfor merah dengan cara memanaskan fosfor putih. Pembuatan belerang dengan cara freeze dan juga dengan cara close. Pembuatan klorin dilakukan dengan elektrolisis larutan garam dapur atau juga dengan mereaksikan klorida dengan MnO2 dalam H2SO4 pekat.
Selanjutnya, manfaat dari unsur-unsur periode ketiga, natrium dapat dipakai untuk pembuatan ester, kemudian juga untuk hampir seluruh makhluk hidup, dan dapat dipakai untuk mengawetkan makanan. Sementara magnesium digunakan untuk proses produksi logam, kaca, dan semen, juga untuk konstruksi pesawat, dan sebagai pemisah sulfur dari besi dan baja. Untuk aluminium banyak digunakan dalam industri pesawat, sementara silikon diantaranya dapat dipakai pada pembuatan kaca. Kemudian fosforus diantaranya dapat membuat asam sulfat untuk membuat dinding dan kepala korek api, sementara sulfur diantaranya dapat digunakan sebagai bahan dasar asam sulfat, dan klorin dapat digunakan untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas, juga digunakan dalam berbagai macam industri. Demikian materi mengenai unsur-unsur periode ketiga. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.